Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sindiani, kelas PPKN 4A, dengan NIM 22861-970. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Iqmanur Rahman MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia, di video kali ini saya akan membahas mengenai kemunduran media tradisional yang dikutip dari buku 1 Post-Truth bab 4. Untuk membuka pembahasan yang pertama, kali ini saya akan membahas mengenai jurnalisme. Dikutip dari George Orwell bahwa jurnalisme adalah proses mencetak sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang lain dan dijadikan bahan topik dalam pembahasan jurnal yang dicetak. Sesuatu tersebut adalah hubungan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, bukan rahasia lagi jika suatu struktur informasi ini memunculkan kebiasaan informasi yang bias kepada media sosial, di mana cerita yang sebenarnya sudah ditambahkan atau dikurangi untuk diposting kepada media cetak maupun first TV lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai masa kejayaan berita dan televisi. Pada masa kejayaannya, apa yang sekarang disebut dengan press bergengsi di Amerika, yaitu di negara New York, Washington Post, Los Angeles Times, dan Wall Street Journal, dan jaringan televisi ABC, CBC, dan NBC adalah sumber utama untuk memperoleh berita. Pada tahun 1950, rata-rata sirkulasi harian yang dibayar untuk surat kabar harian Amerika Serikat adalah 53,8 juta atau setara dengan 123,6% rumah tangga. Untuk hal tersebut sangat melebihi 100%. Beberapa keluarga berlangganan bukan hanya satu surat kabar saja, tapi lebih dari itu. Bahkan tahun 2010, rata-rata total sirkulasi harian surat kabar harian di Amerika Serikat sekitar 43,3 juta atau setara dengan 36,7% total keluarga. Artinya 70%-nya dari jumlah tersebut tidak berlangganan surat kabar harian. Sejak 1950, siaran di jaringan televisi telah disampaikan setiap malam oleh pembawa berita selama setengah jam pada siaran nasional. Banyak yang menganggap bahwa ini sebagai zaman kemasan untuk berita. Sepanjang tahun 1950-an sampai 1960-an, persaingan dari jaringan TV telah menyebabkan banyak surat kabar yang pergi gulung tikar. Hal ini meninggalkan sebagian besar kota Amerika dipenuhi dengan kertas-kertas surat kabar yang tidak laku. Adanya persaingan televisi ini banyak menimbulkan pro dan kontra. Televisi dinilai sebagai siaran yang banyak menimbulkan berita-berita bohong pada tataran dunia maupun nasional yang ada di Amerika Serikat. Namun, sebagian besar pula masyarakat memilih untuk menonton televisi dibandingkan surat kabar karena dinilai lebih praktis dan lebih efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kemunculan berita acara CBS pada tahun 1968. CBS News adalah divisi berita dari televisi Amerika dan layanan radio CBS. Program televisi CBS News meliputi CBS Evening News, CBS This Morning, program majalah, berita, CBS News Sunday Morning, 60 Minutes, dan 48 Hours, dan program urusan politik. Nah, CBS News Radio juga memproduksi siaran setiap jam untuk ratusan stasiun radio dan juga mengawasi podcast CBS News seperti The Take Out Podcast. CBS News juga mengoperasikan jaringan berita digital 24 jam CBSN. Nah, ini mulai berubah dengan munculnya acara berita CBS 60 Minutes pada tahun 1968, yang setelah 3 tahun pertama menjadi acara berita pertama dalam sejarah yang menghasilkan keuntungan.
tiba-tiba muncul ide gagasan yang berkaitan dengan jaringan ini, meskipun itu tidak akan mengubah model atau harapan untuk berita aktual di mana eksekutif jaringan mulai melihat berita sebagai lahan bisnis yang menguntungkan. Tetapi tetap saja, zaman keemasan penyiaran tetap ada pada tahun 1970-an. Ketika munculnya krisis sandera Iran pada tahun 1979, hal ini menyebabkan teka-teki. Publik tiba-tiba haus akan lebih banyak berita. Tetapi bagaimana bisa hal ini bisa diakomodasi tanpa mengganggu hiburan yang sangat menguntungkan, khususnya pada salah satu program CBS 60 Minutes tersebut. Kemudian hal tersebut membuat CBS menyerah karena terlambat menayangkan film selama slot waktu pada penyanderaan Iran tahun 1979. Hal itu kemudian diambil alih oleh jaringan televisi lainnya, yaitu jaringan televisi ABC, yang memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda dengan bergerak setiap hari untuk menayangkan film penyanderaan Iran. Nah, ABC menganggap bahwa penayangan film lebih populer dibandingkan penayangan berita yang dinilai sangat murah. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait kemunculan CNN pada tahun 1980. CNN atau dapat disebut dengan Cable News Network adalah sebuah saluran berita kabel asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1980 oleh konglomerat media asal Amerika Serikat bernama Ted Turner. Ketika diluncurkan, CNN adalah saluran televisi pertama yang menyiarkan liputan berita 24 jam dan saluran televisi berita pertama di Amerika Serikat. Meski memiliki banyak cabang, CNN justru lebih sering mengudara dari kantor pusatnya di CNN Center di Atlanta, Time Warner Center di New York City, dan studio di Washington, D.C. dan Los Angeles. CNN dimiliki oleh perusahaan induknya, Warner Media, serta merupakan divisi Warner Media News and Sports. Berikutnya adalah tiba-tiba ada akan kemunduran media tradisional sejumlah 67 program berita untuk mengisi dalam 24 jam itu dihilangkan. Nah, sedangkan Koppel dapat mengarak aliran pakar untuk berbicara tentang Iran. Menurut dia, berapa banyak ahli di sana dan berapa banyak topik yang layak diberitakan. Jika CNN mampu menayangkan berita selama 24 jam, dapat kita kritik bahwa apakah para pemirsa bersedia memperlakukan berita yang disiarkan selama 24 jam itu dapat dikonsumsi dengan baik? Pastinya tidak. Nah, meskipun ada kritik-kritik tersebut dari para pemirsa maupun wartawan-wartawan, jurnalis kepada penyiaran CNN tersebut, namun CNN ini memiliki kesuksesan yang cukup matang. Pada tahun 1983, sebuah New York Times cerita bagian bisnis melaporkan keuntungan pertama CNN sepanjang tahun 1980-an dan seterusnya. Itu cukup besar. Penayangan CNN tumbuh ketika serangkaian krisis menarik orang ke berita kabel terkait berita mengenai pesawat yang meledak, tembok Berlin yang runtuh, dan adanya perang teluk. Tentu saja ada juga keluhan tentang bias, tetapi ini telah menjadi tema yang bertahan selama beberapa dekade untuk surat kabar, siaran, dan berita kabel yang sama. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait kemunculan Fox News pada tahun 1996. Sekarang kita tahu dan menyadari bahwa potensi pasar di berbagai berita itu sangat baik, sehingga munculnya saluran-saluran berita yang baru mulai dari CBS, NBC, ABC, CNN, dan saat ini muncul adanya MSNBC yang didirikan pada bulan Juli tahun 1996, kemudian disusul kemunculan adanya Fox News yang datang pada bulan Oktober 1996. Fox News ini
merupakan saluran berita terkini yang dikemas cermat oleh Fox Broadcasting Company, dirintis oleh Rupert Murdoch, dengan bantuan dari CBS, NBC, dan ABC. Kita tahu bahwa tidak semua orang bisa menerima semua saluran media dengan baik, khususnya media MSNBC yang dianggap sebagai media yang partisan. Dalam beberapa tahun pertama sudah pasti kurang begitu layak menampilkan komentator. Bisa disebutkan bahwa komentator tersebut bernama Ann Coulter dan Laura Ingraham sebagai kontributor tetap. Di beberapa titik, MSNBC menetap pada ceruknya tersendiri yaitu mereka menampilkan berita dalam perspektif liberal. Selanjutnya yaitu kedatangan Fox dengan caranya sendiri adalah yang terakhir dari ekspresi divisi partisan dalam bagaimana orang mencari sumber berita di elektronik. Fox telah membawa liputan berita partisan ke tingkat yang lebih baru. Sehari setelah penembakan tragis 20 siswa SD di Newton, Connecticut, Fox News mengirim arahan kepada produsen mereka untuk tidak mengizinkan siapapun membahas kontrol senjata di udara atau penembakan tersebut. Artinya di sini ada perubahan yang ditayangkan dari berita di Fox News tersebut. Disinformasi atau peralihan berita ini menyebabkan penonton atau pemirsa yang menonton berita di Fox News dianggap kurang informasi yang sesuai dengan yang sebenarnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kontra adanya media baru. Media tersebut yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Media-media yang partisan, media-media yang bohong, media-media yang menayangkan berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kali ini Ted Koppel atau salah satu wartawan di Amerika Serikat menanggapi media yang bermunculan tersebut. Beliau menentang keras adanya media partisan semacam ini. Beliau berpendapat bahwa adanya media partisan tersebut bahaya bagi demokrasi kita. Mungkin ironis bahwa acaranya Nightline di tahun 1980-an adalah salah satu yang pertama menunjukkan potensi ekonomi liputan berita berbasis wawancara. Tetapi Koppel merasa bahwa semuanya telah hilang terlalu jauh karena banyaknya bermunculan media-media partisan di negaranya tersebut. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai survei media terpercaya. Dalam survei Pew tahun 2014 yang meminta orang Amerika untuk menyebutkan sumber berita paling terpercaya, ada yang bisa memprediksi bahwa adanya perpecahan partisan. Dalam data yang saya tayangkan, CNN mengungguli sumber berita yang paling terpercaya, kemudian disusul dengan ABC, NBC, CBS, dan yang terakhir Fox News. Nah, dari jaringan berita tersebut bahwa Fox News ini memimpin dengan 44%. Dapat kita simpulkan bahwa Fox News merupakan sumber berita yang paling tidak terpercaya dalam survei Pew tahun 2014 tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai masalah bias media. Kita telah melihat bahwa media tradisional menurun dalam istilah kompetitif. Berdasarkan opini yang lebih partisan, model partisan ini tumbuh dan menantangnya. Yang ingin saya tuju sekarang adalah apakah itu juga menurun dalam kualitas dan komitmennya terkait nilai-nilai jurnalisme yang baik. Dengan munculnya acara berita TV kabel pada tahun 1996, banyak media tradisional yang menurun. Mereka tidak ingin bingung dengan itu. Jadi di kedua jaringan TV liputan, di CNN dan surat kabar atau dapat disebut dengan press parties, mereka berusaha untuk membedakan diri mereka sendiri dengan menempatkan diri mereka sebagai hal yang objektivitas. Kemudian slogan Fox News ini dalam liputannya menyebutkan bahwa adanya adil dan seimbang.
pasti dimaksudkan untuk mengejek media berita tradisional. Padahal pada kenyataannya Fox News merupakan tayangan berita yang tidak menayangkan berita-berita yang faktual. Fox News ini menganggap bahwa media tradisional ini sudah sangat tertinggal jauh dengan Fox News. Pada intinya, media-media tradisional seperti surat kabar, bisa kita nilai bahwa surat kabar itu merupakan salah satu media yang sangat-sangat bisa dipercaya untuk saat ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai studi kasus terkait adanya berita perubahan iklim. Pada tahun 1988, Presiden George H.W. Bush berjanji untuk menentang dan melawan adanya berita efek rumah kaca dengan efek gedung putih, jauh sebelum perubahan iklim menjadi isu politik. Namun, selama beberapa tahun berikutnya, pemanasan global menjadi sangat partisan. Perusahaan minyak sudah mulai melakukan start penelitian mereka sendiri dan mereka ingin media meliput. Secara bersamaan, mereka menyumbangkan uang untuk melobi pejabat pemerintah. Sekarang, kita mengerti bahwa semua ini hanyalah keraguan yang dibuat-buat, yang dimaksudkan untuk mengaburkan fakta bahwa para ilmuwan iklim dunia memiliki segalanya kecuali tentang fakta bahwa perubahan iklim sedang terjadi dan bahwa aktivitas manusia ini bertanggung jawab untuk itu. Tapi banyak uang yang dipertaruhkan untuk membiarkan masalah ini diserahkan kepada ilmuwan. Dan selama ada skeptis di luar sana mengenai media yang merasa bahwa berkewajiban untuk melaporkan perubahan iklim sebagai topik yang disengketakan. Karena adanya perlawanan dari Presiden George H.W. Bush mengenai berita perubahan iklim, membuat publik dirasa bingung. Wajar saja publik dibuat bingung. Mereka bertanya-tanya, apakah ada yang ilmiah mengenai perubahan iklim tersebut? Dan apakah hal ini merupakan kontroversi perubahan iklim atau tidak? Jika tidak, mengapa acara TV menyajikannya seolah-olah ada? Itu media mungkin mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa itu bukan tugas mereka mengambil sikap pada masalah partisan. Tetapi dalam lingkungan di mana sedikit penelitian pasti akan memberitahu mereka bahwa ilmuwan tidak dibagi sebesar jurnalistik malpraktik. Tujuan dari objektivitas bukanlah untuk memberikan kesetaraan waktu antara kebenaran dan kepalsuan itu, melainkan untuk memfasilitasi kebenaran. Karena para ilmuwan telah mencapai konsensus tentang perubahan iklim, satu-satunya kontroversi terjadi adalah politik, salah satu yang telah diaduk oleh perusahaan minyak dan orang-orang yang percaya kebohongan mereka. Dan siapa yang bisa menyalahkan mereka? Mereka dalam artian masyarakat. Masyarakat yang melihat berita-berita yang tersebar di media. Sekarang ini kebanyakan media telah menyepelekan pemberian fakta yang sesungguhnya pada isi berita atau mengatakan yang sebenarnya demi menutupi aib mereka atau membuat citra dalam berita dan media dengan menunjukkan bahwa mereka tidak bias. Mereka bermain tepat sasaran. Mereka merupakan media yang berusaha menciptakan kebingungan pada hal-hal faktual yang tidak skeptis ataupun palsu. Namun hal ini dapat memberikan konsekuensi yang mengerikan, karena jika wartawan ataupun reporter memberikan suatu narasi yang penuh kepalsuan untuk sesuatu yang benar, itu kemungkinan penalaran pembaca termotivasi menjadi alasan untuk berakar atau berpikir. Aktor politik atau dalam istilah politik dengan konotasi negatif adalah penjudi, merupakan seorang yang mengeksploitasi media
dan media akhirnya menyesatkan pembaca atau pemirsa atau masyarakat umum. Namun di sudut lain juga terdapat keuntungan dalam lingkungan media yang semakin kompetitif. Jaringan relasi mungkin telah mencari cerita atau isi berita dengan sengaja yang membutuhkan beberapa drama. Jika ada satu hal yang dikatakan Donald Trump dalam bukunya The Art of the Deal, itu adalah bahwa media lebih mencintai kontroversi daripada kebenaran. Bagaimana seseorang dapat membenarkan tuduhan seperti itu? Menyimpulkan bahwa itu semua hanya anomali tentang subjek yang diakui kompleks. Karena itu terjadi lagi, contohnya pada subjek dengan hubungan antara vaksin dan autisme berdasarkan penelitian yang palsu. Dr. Andrew Wakefield pada tahun 1998. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kode etik jurnalis. Dalam jurnalis tentunya harus ada keseimbangan yang bertujuan untuk netralitas. Kode etik jurnalis harus bersikap netral dan tidak memihak. Ini mengharuskan wartawan menyajikan pandangan dari juru bicara yang sah dari pihak yang bertentangan maupun yang mendukung dalam setiap perselisihan yang signifikan, dan memberikan kedua belah pihak dengan perhatian yang sekiranya sama, tidak memihak satu sama lain. Namun, tetap ada bahaya karena keseimbangan ini sering menjadi pengganti pengecekan fakta. Jurnalis, bahkan yang sering dilatih sebagai penulis sains, tidak memiliki waktu atau keahlian untuk memeriksa validitas klaimnya sendiri. Dengan demikian, situasinya sudah matang untuk dieksploitasi oleh ahli ideologis yang memiliki saham dalam mengatasi masalah yang ilmiah yang akan dilaporkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai implikasi post-truth. Para tokoh nilai-nilai jurnalistik tradisional berada dalam situasi tanpa kemenangan hari ini. Ketika mereka menyaksikan pangsa pasar mereka terkikis dalam menghadapi meningkatnya popularitas berbasis opini. Kadang-kadang tidak disederhanakan, konten mereka dibawa ke arah yang lebih bias, bahkan ketika mereka melakukan yang terbaik untuk menegakkan kebenaran. Jika mereka menyebut presiden sebagai pembohong, atau bahkan ketika dia berbohong, mereka dikritik. Jika mereka mengabaikan kontribusi skeptis para debat ilmiah, mereka dituduh hanya menceritakan satu sisi cerita. Apakah mengherankan bahwa beberapa media arus utama dan jaringan televisi berharap mereka bisa kembali ke hari yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, ketika nilai-nilai jurnalistik diperjuangkan dan otoritas mereka dihormati? Apakah yang mereka dapatkan sebagai gantinya adalah serangan kritik? Donald Trump telah mengambil langkah untuk memanggil setiap laporan media yang tidak disukainya, yaitu berita palsu. Dalam aksi unjuk rasa kampanyenya, ia menyebut pers sebagai di antara orang-orang yang paling tidak jujur di bumi. Maraknya media tentu saja telah memfasilitasi informasi ini secara gratis untuk semua. Dengan fakta dan pendapat sekarang disajikan berdampingan di internet. Siapa yang tahu apa yang harus dipercaya lagi? Tanpa filter dan tanpa pemeriksaan. Pembaca dan pemirsa saat ini mudah terpapar aliran partisanship murni. Dengan reputasi media arus utama pada hadirnya media-media yang gampang diserap, namun tidak ilmiah, bahkan tidak adanya fakta yang sesuai dengan kejadian yang nyata. Dan jika media adalah musuh, maka Trump bisa mendapatkan pesannya langsung kepada rakyat. Siapa yang membutuhkannya lagi? Pemeriksaan fakta jika masyarakat umum dapat berkomunikasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat. Tantangan realitas pun akan selesai. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.